Hoirunisa. Saya Ade Oktarian Nugraha. Saya Ade Ananda. Saya Elda Yastina. Saya Rosalinda. Saya Eni Mandari. Baiklah teman-teman, materi pertama akan dibawakan oleh saya dan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Baik teman-teman, yang pertama kita akan membahas mengenai scope of e-business. Scope of e-business ini merupakan suatu ruang lingkup yang ada di dalam suatu electronic business. Seperti yang kita ketahui, teknologi semakin hari semakin maju dan semakin pesat. Itu bisa kita lihat dari perubahan zaman teknologi terdahulu sampai zaman teknologi sekarang ini. Nah, di sini sangatlah tren yang namanya sistem online atau juga bisa dikatakan e-business. Teman-teman sekalian, ada yang tahu apa itu e-business? Baik, saya jelaskan. Next. E-business ini merupakan suatu kegiatan yang mana dia terhubung secara sistem informasi dan terintegrasi secara online. Sehingga segala kegiatan bisnis ataupun segala transaksi itu melibatkan suatu sistem secara online. Nah, di sini ruang lingkup bisnis ini meliputi beberapa hal teman-teman, seperti yang ada di PowerPoint. Salah satunya yaitu ada customer service. Next. Customer service ini merupakan suatu layanan yang diberikan kepada para customer itu baik sebelum ataupun sesudah kita memberikan suatu jasa ataupun suatu produk. Jadi customer service di sini sangatlah memberikan pengaruh besar terhadap suatu perusahaan atau suatu bisnis. Mengapa demikian? Karena menurut Microsoft State of Service Management itu bahwa 61% pelayanan itu dilihat dari pelayanan baik dari customer service. Nah, mengapa demikian? Karena customer service di sini sangatlah memiliki pengaruh yang mana dapat menimbulkan reputasi yang baik ataupun yang buruk terhadap suatu bisnis. Misalkan saja pelayanan kita buruk, maka akan menyebabkan penilaian buruk terhadap bisnis kita dan juga memiliki reputasi yang buruk. Sedangkan kalau kita memiliki pelayanan yang baik, maka reputasi perusahaan kita itu akan baik teman-teman. Dan juga selain baik juga akan menimbulkan pembelian secara berulang dari customer kita sebelumnya. Baik, itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kepada Anissa Hoirunisa, kami persilahkan. Payment system atau sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Contoh dari payment system atau sistem pembayaran adalah e-payment yang sedang tren dan Trade e-wallet, PayPal, QRIS, ShopeePay, dan lain-lain. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Ade Oktarian Nugraha. Kepada Ade Oktarian Nugraha, kami persilakan. Baiklah teman-teman sekalian, saya di sini akan menjelaskan tentang resource management. Resource management adalah aktivitas perusahaan dalam merencanakan, menjadwalkan, dan mengoptimalkan keseluruhan siklus hidup sumber daya yang ada di dalam proyek atau program kerja bisnis secara lebih efektif. Baiklah, kembali ke moderator. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dea Ananda. Kepada Dea Ananda, kami persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang training and information sharing. Training merupakan pelatihan pertama yang diberikan perusahaan kepada karyawan baru dan yang berupa webinar atau magang. Dan information sharing merupakan berbagi informasi baru kepada karyawan baru. Ya, selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Saudari Elda Yastina. Kepada Elda Yastina, kami persilakan. Ya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang online marketplace. Online marketplace adalah platform yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli di internet. Jadi, situs web marketplace bertindak sebagai pihak ketiga dalam transaksi online dengan menyediakan tempat penjualan dan fasilitas pembayaran. Contohnya adalah Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Online reservation, solusi perangkat lunak yang memungkinkan pelanggan untuk memesan
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai online banking. Adapun pengertian dari online banking yaitu layanan melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet. Kegiatan ini menggunakan jaringan internet sebagai perantara atau penghubung antara nasabah dengan bank, sehingga kita tidak perlu repot pergi ke kantor bank. Kita bisa menggunakan perangkat seperti smartphone, laptop, dan lain sebagainya. Adapun layanan dari online banking ini yaitu yang pertama mobile banking, SMS banking, dan phone banking. Sekian dari saya, kembali ke moderator. Baik, pemaparan selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Eni Yulan Gunandari. Kepada Eni Wulandari kami persilahkan. Oke, di sini saya akan menjelaskan social networking. Social networking adalah layanan internet yang ditujukan komunitas online bagi orang yang memiliki internet komunikasi, ketertarikan dalam bilangan tertarik atau bersamaan dengan jaringan pertemanan. Social networking sering juga disebut dengan jaringan pertemanan yang menjadi social networking adalah menjadi basis yang digantikan sebagai pemasaran atau yang bisa melibatkan basis yang disebut juga dengan seperti contohnya Facebook, Twitter, WhatsApp, dan lain-lain. Oke? Kembali lagi kepada moderator. 3. Baik teman-teman, dari sekian banyak materi yang sudah disampaikan, untuk penutup kami ada juga beberapa materi selanjutnya, yaitu dampak-dampak dari yang namanya scope of e-business. Scope of e-business ini bukan saja punya dampak positif, tapi juga punya dampak negatif. Di sini juga memiliki dampak positif berupa mempersingkat waktu produksi, meningkatkan kualitas, dan juga menghemat biaya. Mengapa demikian? Karena kita tidak perlu lagi untuk bayar-bayar sewa tempat, tapi kita sudah ada yang namanya online marketplace dan lain sebagainya. Selain itu juga ada yang namanya dampak negatif. Dampak negatif ini ada beberapa. Nah, seperti yang sangat-sangat marak pada saat ini yaitu adanya kegiatan yang merugikan seperti cyber ataupun hacking. Nih, di sini data-data kita akan diambil oleh pihak-pihak yang tidak berwajib, teman-teman. Jadi, untuk kalian yang mau menggunakan situs-situs online, kalian juga harus berhati-hati terhadap yang namanya kegiatan-kegiatan seperti cyber ataupun hacker. Di sini juga ada potensi kecurangan yang dapat mengakibatkan kekurangan finansial, dan juga ada potensi pencurian informasi, serta juga ada yang namanya gangguan pelayanan non teknis, kehilangan kepercayaan dari para konsumen, serta juga adanya kerugian dari faktor yang tidak terduga. Misalnya saja ada gangguan-gangguan dalam sistem yang sedang kita gunakan. Jadi itulah dampak dari yang namanya scope of business ini, teman-teman. Baik, selanjutnya juga ada kesimpulan. Nih, semakin majunya teknologi kita saat ini, semakin banyak pula bisnis kemajuan secara universe, yaitu secara mendunia. Seperti yang telah dijelaskan bahwa e-business ini adalah suatu kegiatan bisnis yang secara otomatis ataupun semi otomatis dengan melibatkan sistem informasi yang terintegrasi secara online dan juga terkomputerisasi, teman-teman. Nah, di sini juga scope of business ini telah dijelaskan ada beberapa cakupan seperti customer service, payment system, resort management, training and information sharing, online marketplace, online reservasi, online banking, serta social network. Selain perannya yang penting, juga ada dampak yang telah saya jelaskan seperti tadi, teman-teman. Maka dari itu perlu kita harus mempelajari mengenai e-business ini, teman-teman, agar jaringan kita dan juga jalannya bisnis kita itu berjalan dengan lancar. Jadi itulah kesimpulan dari materi pada kali ini. Oke, teman-teman, dari sekian banyak materi yang sudah kami sampaikan, kalian bisa bertanya mengenai materi yang telah kami sampaikan di kolom chat komentar ya. Untuk kalian yang mau bertanya tentang yang lain juga bisa kok. Nih, sebelum itu kami ada pantun nih. Silakan bertanya atas dasar perasaan. Cakep.